Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Sopir truk pengangkut sampah di Samarinda resah karena kerap mendapat teror dari kelompok tidak dikenal. Pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak di Kabupaten Berau terancam mundur. Rebutan tahu dan tempe mewarnai pelaksanaan pawai pembangunan di Nunukan. Ini pelakunya ini dia main senapan ini. Video amatir yang tersebar luas di media sosial ini merupakan rekaman saat para sopir pengangkut sampah diliputi resah dan takut. Itu terjadi menyusul aksi teror yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak bertanggung jawab. Tak berselang lama, polisi tiba dan menyisir lokasi tersebut untuk mencari pelaku. Salah satu sopir mengaku cemas karena teror itu kerap terjadi. Terakhir, ia mendengar letusan senjata yang biasa digunakan untuk berburu binatang. Karena takut, sopir ini pun tancap gas. Pohon situ bagian situ. Tapi bunyi aja letusan ya, iya, benar. Tidak mengarah ke mobil ya. Nggak tahu aja bunyi senapan itu samping langsung. Memang sudah karena piginya tadi sudah ada bunyi petang kayu. Aku curiga orang di situ. Jadi pulangnya pas mepet di situ langsung bunyi senapan. Tambah tancap aku gas. Bisa memastikan suara senapan itu? Iya, senapan angin kan, senapan burung ini kan. Sopir lain mengaku teror dirasakan selama 3 malam, terutama di kawasan Jalan Sultan Sulaiman, Pelita 7, Kecamatan Sambutan. Teror yang dirasakan 2 malam terakhir adalah pelemparan batu ke truk yang dikemudikan. Pengetahuan kami dari malam Jumat, malam Sabtu sampai tadi malam Minggu itu terjadi malam Jumat, malam Sabtu terjadi pelemparan. Pelemparan. Kemudian tadi malam itu penghadangan ban, kemudian mereka langsung minta uang, rokok tadi malam kejadiannya. Pak, untuk yang pengalaman yang Bapak rasakan sendiri, Pak, apa aja, Pak? Pengalaman yang saya rasakan sendiri itu pelemparan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Leonardo Boy Sianipar menyatakan, teror ini menyebabkan proses pengangkutan sampah terhambat. Center. 3 kali kejadian mulai sejak malam Jumat kemarin. Yang pertama ada penghadangan jalan dengan menggunakan ban, itu pun masih kita telusuri. Lalu ada yang dihadang juga pakai balok, dan ada juga beberapa yang mendengar suara letusan senapan angin serta pelemparan. Pelemparan itu untungnya ya tidak mengenai bagian-bagian yang bisa melukai supir kami ya, jadi kenanya di bagian bodi truk, sehingga relatif aman sih kondisi dari supir. Tapi mungkin secara psikologis yang mungkin agak sedikit terganggu karena beberapa supir ini jadi akhirnya harus antri, nunggu teman dulu, begitu banyak baru berani masuk. Barang bukti kayu yang digunakan untuk menghalangi jalan disita dan diangkut ke kantor polisi. Upaya memburu pelaku masih terus dilakukan hingga tertangkap. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Ya. Ya gitu aja. Ya. Oke. Ardiansyah dan Muhammad Rizal merupakan tersangka narkotika yang diringkus di Tres Narkoba Polda Kaltim. Keduanya ditangkap bersama barang bukti sabu-sabu seberat 98,06 gram dan 20 butir pil ekstasi. Tersangka ditangkap secara terpisah di wilayah Samarinda. Ardiansyah ditangkap di Jalan Sirat Salman Air Putih dengan barang bukti sabu-sabu. Selanjutnya Rizal yang membawa pil ekstasi ditangkap di kawasan Wiratama Sidodadi sepekan kemudian. Jangan sampai ini ya. Tempat kejadian di Jalan Sariaji Salman Gang 3 RT 52 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Itu jenis narkotika jenis sabu. Barang buktinya sebesar 98,06 gram. Yang kedua, Bang? Yang kedua itu kejadiannya adalah di Samarinda, di mana pada saat penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 15.45 atau jam 3.45 sore. TKP di Jalan Wiratama, Kecamatan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Hulu. Selanjutnya barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air. Sementara tersangka terancam 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Seperti inilah pemandangan di salah satu rumah warga di kawasan Gang Pelita, Pasar Baru, Balikpapan. Reruntuhan yang menutup jalan ini terjadi akibat bagian depan di lantai 2 rumah tersebut ambrol. Beruntung tidak ada warga yang melintas hingga jatuhnya korban jiwa dapat dihindari. Namun sebuah sepeda motor yang terparkir di bawah bangunan rusak. Untuk menyingkirkan puingnya, pemilik rumah dibantu petugas dan relawan. Yoga, sang pemilik, menyatakan peristiwa tersebut terjadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba rubuh aja itu. Tiba-tiba rubuh langsung setengah jam lalu sebrak gitu. Pak, kejadian jam berapa tadi, Pak? Ini jam 7. Jam 7.05 menit, Pak ya? Nah, gitu. Ada gerak-gerak nggak Pak tadi itu, Pak? Nggak ada. Bapak, perasaan Bapak tadi? Nggak ada, cuma langsung rubuh gitu aja. Langsung rubuh aja, Pak ya? Nggak ada korban, Pak? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Motor aja, Pak, yang kena, Pak ya? Sedikit satu, Pak ya? Ini RT berapa, Pak? RT 27. RT 27. Menghindari jatuhnya korban, petugas meminta penghuni rumah mengungsi hingga perbaikan selesai dikerjakan. Dengan segera kami akan dengan warga sini akan segera membersihkan puing sementara, dan kami sudah berbicara dengan pemilik rumah untuk segera pindah dulu. Kebetulan beliau ada orang tua di Sepinggan, beliau mau untuk pindah untuk yang kedepannya ini dulu nih. Tapi ini kami akan bersihkan sementara dulu ini dengan warga setempat dan RT, nanti kami minta tolong. Ganjal tiang. Runtuhnya teras lantai 2 rumah tersebut disebabkan kondisinya lapuk termakan usia. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani Samarinda memastikan pekerja pabrik smelter nikel di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara yang menjadi korban kebakaran di tempat kerjanya meninggal dunia. Korban berinisial CM itu meninggal setelah menjalani perawatan intensif di ruang ICU atau Intensive Care Unit selama 5 hari. Humas Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani, Dr. Arisia Andina menyatakan, kematian ini menjadikan jumlah korban tewas 2 orang. Korban ini pun berkewarganegaraan asing asal Cina. Ia memastikan sebelum meninggal mendiang telah 2 kali menjalani operasi. Saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya kepada korban kebakaran di PT KRI Sanga-Sanga, yaitu warga negara asing berinisial CM yang meninggal tadi malam pukul 2 di ruang perawatan ICU Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani Samarinda. Beliau telah menjalani operasi sebanyak 2 kali dan menjalani perawatan intensif di ruang ICU selama 5 hari. Rencananya, jasad warga asing itu akan diterbangkan ke negara asalnya oleh pihak perusahaan untuk dimakamkan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.